Semalam, Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan penting atas juara Asia, Uzbekistan U17, dalam laga lanjutan Piala Kemerdekaan 2025. Ya, skuad Garuda secara mengejutkan mampu menaklukkan perlawanan dari Uzbekistan dengan skor akhir 2-0. Jelas, hasil ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk menjaga kepercayaan diri para pemain menghadapi laga berikutnya. Meski kalah dalam penguasaan bola, Garuda Muda menunjukkan efektivitas serangan lewat kecepatan dan pressing tinggi. Peluang demi peluang tercipta, hingga Dimas Adi Prasetyo memecah kebuntuan pada menit ke-17 lewat ketenangannya dalam duel 1 lawan 1 dengan bek dan juga kiper lawan. Semangat menyerang terus terjaga. Bahkan, Aaron Thomas nyaris menggandakan keunggulan lewat aksinya di kotak penalti, namun upayanya masih belum berbuah gol. Pertahanan Indonesia juga tampil solid, termasuk momen krusial ketika Putu Panji berhasil menyapu bola tepat di garis gawang untuk menjaga keunggulan. Memasuki babak kedua, Indonesia bermain lebih sabar dan mampu mengimbangi permainan yang diterapkan Uzbekistan. Koordinasi lini tengah yang rapi membuat aliran serangan lawan sering terputus sia-sia. Gol kedua akhirnya lahir di menit ke-68 melalui tandukan tajam Muhammad Al-Ghazani, yang memanfaatkan umpan silang matang dari sisi sayap. Tentu, gol ini sekaligus memastikan 3 poin penuh bagi Indonesia U17. Menanggapi kekalahan dari skuad Garuda Muda, pelatih Uzbekistan, Sergei Shigodaev menilai Indonesia U17 sangat terorganisir. Hal itu disampaikannya pada konferensi pers usai laga. Ia mengatakan pertandingan tersebut sangat ketat, apalagi bermain di rumah lawan. Namun dia mengharapkan, jika anak asuhnya dapat mengambil pelajaran dari kekalahan ini, dan bisa mengambil poin maksimal di pertandingan terakhir kontra Tajikistan. Tidak ada yang spesial bagi kita, namun Indonesia bermain sangat terorganisir, inilah pertandingan, kadang menang kadang kalah. Kita tidak bisa memanfaatkan situasi. Semoga kemenangan akan kami dapatkan di pertandingan berikutnya dan terus berkembang, ungkap Sergei Shigodaev. Di sisi lain, pelatih Indonesia, Nova Arianto mengatakan dirinya cukup puas atas hasil yang diperoleh anak asuhnya. Meski puas dengan penampilan anak asuhnya, Nova mengaku tetap ada beberapa catatan yang harus dibenahi agar tim semakin baik ke depannya. Secara umum kami senang dan puas dengan penampilan anak-anak. Dari 2 laga yang sudah kami jalani di Piala Kemerdekaan ini, hasilnya cukup memuaskan. Ini juga sebagai ajang uji coba sebelum menghadapi Piala Dunia nanti. Makanya kami tekankan kepada semua pemain agar bermain maksimal dalam setiap laga. Saya yakin semua pemain bisa lebih berbenah agar lebih baik lagi nanti, ungkap Nova Arianto. Tentu kemenangan ini juga tak lain dan tak bukan berkat kejelian Nova Arianto. Meski awalnya banyak diragukan, namun, Nova mampu membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih yang luar biasa. Selain membuat permainan Timnas Indonesia enak ditonton, Nova juga merupakan pelatih kepala yang mampu mengantarkan Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Meski di kualifikasi tak mampu menjadi juara, namun, masuknya Timnas Indonesia kala itu keempat besar Piala Asia U17, sudah cukup untuk mengantarkan skuad Garuda Muda tampil di panggung dunia. Kejeniusan Nova Arianto dalam ramu tim muda memang tak usah diragukan lagi. Bahkan, mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga sempat sangat mengakui kualitas yang dimiliki Nova Arianto. Sebagaimana yang diketahui, Nova pernah 5 tahun menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Senior, Timnas U23, dan Timnas U20 sebelum dipilih sebagai arsitek Timnas Indonesia U17. Selama 5 tahun, Nova Arianto banyak belajar dari sosok Shin Tae-yong, baik dari segi taktik, karakter permainan hingga gaya melatih. Jelas, Shin Tae-yong sudah tahu betul seperti apa Nova Arianto. Dia menilai, Nova merupakan pelatih kompeten, semangat dan sangat baik. Atas dasar itulah, Shin Tae-yong tak ragu menyampaikan, jika Nova Arianto merupakan pelatih yang punya masa depan yang cerah di Timnas Indonesia. Nova adalah satu-satunya pelatih lokal yang bekerja dengan saya selama 5 tahun, dia sangat kompeten dan penuh semangat. Dia adalah pelatih yang saya perhatikan sejak awal, ia juga sangat baik dan sopan. Saya menganggapnya sebagai pelatih yang punya masa depan cerah di Indonesia, ungkap Shin Tae-yong kala itu. Tentu, apa yang dikatakan Shin Tae-yong memang benar adanya, meski secara gestur Nova merupakan pelatih yang kelihatan galak. Namun, Nova merupakan pelatih yang sangat baik dan punya kapasitas dalam ramu talenta-talenta muda tanah air. Sebagaimana yang diketahui, pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar tim Liga Thailand, Buriram United. Kabar itu diketahui lewat unggahan Instagram resmi klub Thailand tersebut. Ya, Buriram harus menebus Sandy Walsh dari klub Liga Jepang Yokohama Marinos. Hal itu dikarenakan, Sandy Walsh diikat kontrak Yokohama hingga Juni 2027. Usai diperkenalkan, Sandy mengatakan sangat senang dapat menjadi bagian dari Buriram United. Jadi, dia akan segera beradaptasi agar segera nyetel dengan skema permainan dari Buriram United.
Buriram United merupakan tim juara Liga Thailand di musim 2024-2025. Sandy Walsh pun akan berusaha tampil maksimal dalam setiap laga demi membawa timnya dapat berjaya kembali dalam musim 2025-2026. Halo semuanya, saya Sandy Walsh, saya sangat senang bergabung dengan Buriram United. Jadi, mari kita jalani musim yang indah bersama. Sampai jumpa di Thailand, ungkap Sandy Walsh. Di Buriram United, Sandy Walsh akan bersuarakan senegaranya, Shine Patinama, sebab Shine sudah lebih dahulu merapat ke tim tersebut. Dalam pekan pertama Liga Thailand, Buriram United akan melawan Lampun Warrior. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Lampun Praven Stadium pada Sabtu mendatang. Tentu diharapkan, Sandy Walsh agar cepat beradaptasi dan tak lama-lama menghuni bangku cadangan. Sebab kita tahu sendiri, jika kualitas Sandy Walsh memang sangat layak berada di tim inti Buriram United. Hello everyone, I'm Sandy Walsh. I'm very excited to join Buriram United. So let's go for a beautiful season together. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya berani memberikan reaksinya soal peluang Timnas Indonesia besutan pelatih Patrick Kluivert untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Ya, pelatih klub Ulsan Hyundai itu secara gamblang mengucapkan bahwa kans Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 cukup tipis. Sebagaimana yang diketahui, tersisa 2 bulan lagi mimpi Timnas Indonesia untuk merajut asa ke Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Namun dengan catatan bahwa mereka harus ikut babak kualifikasi dahulu, dua tim Timur Tengah yang pernah menjadi lawan di putaran sebelumnya yakni Irak dan Arab Saudi jelas tak ingin si anak bawang ini melangkahi mereka. Apalagi, pasukan Patrick Kluivert punya track record yang kurang meyakinkan ketika dihadapkan dengan negara-negara Timur Tengah sebelumnya. Praktis hanya Arab Saudi, lawan yang pernah dijungkalkan skuad Merah Putih, tepatnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu dengan skor 0-2. Sedangkan ketika berjumpa Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Garuda harus menerima kekalahan berturut-turut dari singa Mesopotamia itu. Sementara itu, banyak pakar sepak bola yang kini mulai menganalisis bagaimana peluang dari setiap negara yang berkompetisi di putaran keempat untuk ke Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah ex-pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pria Korea Selatan itu coba memprediksi potensi mantan anak asuhnya ke Piala Dunia 2026. Ketika ditanya oleh JJ atau Jeng Sok-seo yang 5 tahun pernah bekerja sama di Timnas Indonesia, ST mengaku pesimis dengan peluang skuad Patrick Kluivert. Tidak tanggung-tanggung, presentasenya bahkan di bawah 50%, Shin Tae-yong pun paham kalau banyak yang tak sependapat dengannya. Kalau boleh jujur, peluangnya nggak sampai 30% soalnya, mungkin penggemar Indonesia nggak setuju sama pendapat saya. Tapi secara objektif, saya bukan pelatih atau berniat menyerang siapapun, cuma berpendapat sebagai seorang pelatih sepak bola, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kemudian menganalisis sejumlah faktor yang mungkin bisa menghambat Timnas Indonesia untuk mentas di ajang sepak bola akbar dunia itu. Tentu salah satu faktor yang akan mempengaruhi adalah soal masa persiapan yang sangat singkat. Selain itu, para pemain dinilainya masih beradaptasi dengan skema Patrick Kluivert, maka dari itu, sangat kecil bagi Indonesia melaju ke Piala Dunia. Pelatih baru Ulsan Hyundai itu menjelaskan, bahwa para pemain Timnas Indonesia juga bakal dilanda kelelahan yang sangat hebat lantaran jarak antar pertandingan cukup singkat. Shin Tae-yong kembali menganalisis faktor tersebut. Menurutnya, dua tim yang ada di pot 1 sekaligus tuan rumah yaitu Arab Saudi dan Qatar paling diuntungkan. Kata STE, baik Arab Saudi dan Qatar punya jadwal yang jauh lebih baik lantaran istirahat pemainnya yang ideal, mereka juga tak perlu terbang jauh-jauh ke negara lain. Kondisi inilah yang kata Shin Tae-yong merugikan bagi Timnas Indonesia, kekompakan hingga kebugaran jelas terganggu akan situasi tersebut. Terus yang lebih penting, Arab dan Qatar nggak punya pemain dari luar negeri. Jadi mereka udah siap dari Liga Nasional, dan bisa berhenti atau panjangin Liga, gimana pun caranya, buat kumpulin pemain Timnas 7-10 hari sebelumnya. Ini dugaan pribadi saya, soalnya mereka harus ke Piala Dunia, pertandingannya juga di negara mereka, jadi pemainnya bisa dipanggil lebih cepat 7-10 hari, ungkap Shin Tae-yong memungkasi.